Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Bina Putra, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan staf tata usaha yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan sahabatnya di akhir amin. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas sebagai CGP Angkatan 10, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya ada pengantar dari Bapak Kepala Sekolah untuk penguatan pada kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Belum usulannya yang saya hormati, para siswa, baik yang saya hormati dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita benar-benar dikasih nikmat yang luar biasa. Nikmat beraktivitas ini nikmat yang luar biasa. Ya mungkin sebagian yang ada yang belum merasakan nikmat bahwa kita bisa aja bertemu ini nikmat itu. Karena janjinya kan kalau kita sering bersilaturahmi begini kan akan dipanjangkan umurnya yang baik-baik. Selawat salam kita aturkan kepada Junjungan Besar Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir atas izin Allah SWT. Bapak Ibu semuanya, terima kasih hari ini. Ini yakinlah bahwa setiap sekarang itu hobi saya itu golek konco. Kalau sudah nyari teman ngobrol itu bahagia. Ternyata sekecil apapun itu ada sesuatu nilai di situ. Gitu. Nah hari ini apalagi Bapak Ibu semuanya bisa meluangkan waktu yang tidak semua Bapak Ibu bisa hadir di sini. Kebetulan hari ini ada kegiatan BPDB untuk zonasi ya hari pertama. Alhamdulillah sudah terlaksana. Walaupun ada satu kendala itu pasti wajar. Dan perlu saya sampaikan hari ini Bapak semuanya, hari ini insyaallah ya mudah-mudahan dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas untuk ibadah di sekolah kita ini bersama kita. Nanti di sini ada Bu Citra ya, Bu Citra insyaallah nanti bergabung dengan kita di bidang SPK. Kemudian Bu Fitri, jadi kita punya double Fitri nanti di sini. Bu Fitri nanti ada di TIK ya untuk informasi, dan Pak Yogi ya, Pak Yogi nanti membantu atau bersama-sama kita di Jokan untuk melengkapi yang kemarin kita memang belum sesuai dengan atau masih nabi untuk ya, mudah-mudahan tahun ini sudah sesuai terpenuhi sehingga semuanya bisa lebih baik harapannya ya, sesuai dengan kualifikasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini gabung dengan kita tadi niatnya lurus bersama-sama ya, betah guyur rukun ya, bersama-sama kawan-kawan yang sudah duluan ya, bagaimana bisa bersama-sama beradaptasi dengan baik. Itu saja harapan untuk Bapak yang hadir hari ini. Untuk hari ini terkait dengan budaya positif ini, Bapak Ibu semuanya harus mengikuti adaptasi dengan perkembangan sekarang. Ini luar biasa. Biar nanti Bu Ani yang menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai guru,
saat sekarang ini. Artinya kita juga harus mengikuti zaman. Ya, kita harus punya orientasinya lurus ke depan selaku akademis atau pendidik ini harus bisa menyesuaikan zaman. Ya, nanti ini terkait dengan kedisiplinan nanti. Ya, jangan ya pasti nanti akan ada apa ya namanya kontradiktif. Wah, enak pembiayanya balang kapur. Kalau sekarang bagaimana budaya positif ini seperti apa? Ya, itu nanti kita pasti akan ada manfaatnya. Nah, ini Bu Hani nanti kebetulan CGB calon guru penggerak angkatan 10 dan Pak Dini baru mulai walaupun ketinggalan 1 angkatan 11 dan kemudian yang lainnya nanti Bu Eka, Aning dan semuanya bahkan kawan-kawan yang baru hadir bisa gabung. Ini budaya kita nanti ya penyesuaian. Jadi kegiatan namanya mengkaji belajar seperti ini di sini sudah budaya. Maka nanti di tanggal insyaallah tanggal 8, 9, 10 3 hari juga akan kita gunakan untuk in-house training kita, kesiapan kita nanti. Kita rencanakan tanggal ini supaya kita lebih siap. Ya, itu harapannya dan mohon maaf nanti saya tidak bisa membersamai sampai selesai. Saya serahkan Bu Hani sepenuhnya. Ya, jadikan forum diskusi ini nanti menjadi forum yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan bekal untuk kita dalam proses pembelajaran ke depan. Terima kasih. Kalau punya yang saya sampaikan, saya kira alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iskandar yang telah menyampaikan penjelasan pada kesempatan siang hari ini. Oke, Pak Is mau Oke, kita langsung mulai saja kegiatannya untuk diseminasi budaya positif. Ini adalah sesuatu yang memang sebenarnya sudah sering kita lakukan, tetapi mungkin kita belum terstruktur dalam melaksanakan. Karena kita berhadapan dengan siswa yang memiliki karakter beragam, yang memiliki tingkat emosional juga yang berbeda. Jadi seorang guru itu akan menghadapi siswa-siswanya dalam kelas itu luar biasa. Apalagi kita berada di fase D, yaitu tingkat SMP, di mana anak ini adalah merupakan siswa-siswa yang memiliki tahap emosional yang belum stabil. Ya, jadi ini luar biasa tantangannya. Oke, tujuan dari kegiatan ini yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dan implementasinya di sekolah. Jadi harapannya setelah kita mengetahui budaya positif yang bisa kita jalankan secara terstruktur, kita mampu menerapkan di kelas kita masing-masing yang nanti berdampak di sekolah kita. Jadi ini yang memang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi kita berlahan bertahap mempelajarinya. Yang Bapak Ibu guru di sini yang sudah mengajar lebih dari 2 tahun, saya yakin sudah menerapkan, tetapi belum mengetahui alurnya, kemudian namanya, tahapannya ini apa, nah seperti itu. Oke, di sini yang pertama ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau menyampaikan disiplin positif itu yang seperti apa sih? Atau mungkin nilai kebajikan universal yang Bapak Ibu tahu seperti apa atau contohnya apa, boleh? Ada yang mau menyampaikan, boleh? Disiplin positif itu maksudnya apa sih? Di sekolah kita kan udah ada peraturan untuk mendisiplinkan siswa, kan seperti itu. Nah, apakah peraturan itu udah tepat atau belum dan sebagainya? Pak Denny, mau Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi disiplin positif ini adalah pendekatan ya. Jadi pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri peserta didik itu tanpa adanya hukuman, gitu. Tanpa adanya punishment ya.
Jadi tidak dipaniskan juga tidak di reward gitu, tapi muncul disiplin itu sadar dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Denny ya. Menurut Pak Denny, positif itu adalah disiplin yang muncul karena kesadaran diri dari siswa itu. Meskipun di sekolah ada peraturan, tapi dia mentaati peraturan bukan karena takut dihukum atau reward atau adanya penghargaan dari pihak lain. Oke, terima kasih Pak Denny. Kemudian nilai kebajikan universal, mungkin ada yang mau memberikan contoh atau apa sih nilai kebajikan universal itu? Kalau Ibu nggak ada, oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan, kita coba. Oke. Ini adalah permainan atau break atau eksplorasi ya. Untuk cobalah buka. Nah di sini Bapak Ibu kebetulan berpasangan. Bu Eka mungkin berpasangan dengan Pak Denny. Ya, ini adalah cobalah buka. Jadi nanti masing-masing dari Bapak Ibu mencoba menggenggam tangan sekuat tenaga, dan rekan yang lain silakan untuk memotivasi atau mempengaruhi bagaimana supaya rekan yang lain itu membuka tangannya. Ya. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah ini mungkin bisa menyebut kertas atau tidak ya nggak apa-apa di sini. Ada benda yang sangat berharga di genggaman Anda. Anda akan melepaskan dengan pengaruh teman Anda atau tidak. Nah nanti silakan saling berinteraksi dengan pasangannya masing-masing. Bisa langsung dimulai nggak apa-apa. Ya, kepala itu sekuat tenaga monggo. Ya Bu. Ya, dengan berbagai cara silakan saling mempengaruhi keduanya. Jadi siapa yang mampu melepaskan? Apakah Bu Suryani atau Bu Ambar atau mungkin Bu Triani dengan Bu Nateng, siapa yang melepaskan? Monggo dicoba. Ya. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang tadi tetap mempertahankan? Pak Denny menyampaikan? Pak Denny. Dia yang mempertahankan, Bu. Dia mempertahankan. Kita bisa mempertahankan ya. Kenapa mempertahankan? Kenapa mempertahankan genggamannya? Ya, misalnya ini duit dari atau bisa dipertahankan di fase mungkin. Tadi Bu Yani apa yang mempengaruhi untuk supaya buka gitu diajak ke kali ini. Kali ini loh, kali ini loh 10 kali. Kombat yang mau ya. Ya. Ada lagi yang menutup tangannya. Pak Denny. Enggak ada. Siapa yang tadi membuka? Yang terpengaruhi siapa? Riani. Saya tangannya dia buka. Bu Riani kenapa membuka mata? Membuka telapak tangan setelah dipengaruhi bulannya. Spontan Bu. Aksi reaksi. Spontan ya langsung buka gitu ya. Kalau Bu Fitri
Buka? Enggak buka. Oh belum melakukan. Oh belum coba ya. Oke. Oh belum buka. Langsung loh gue. Mereka belum berjam untuk mempertahankan. Itu bukan punya Pak Eko. Kenapa ini membuka tadi? Disuka apa Pak Eko? Sekarang Pak Eko kenapa mempertahankan genggamannya? Juga tidak menyuruh saya untuk membuka, beliau diam saja, tidak membuka, jadi saya Tidak ada usaha. nggak ada usaha. Oke, terima kasih. Apa sih yang terjadi? Nah itu tadi yang terjadi, ada yang pertahankan, kemudian ada yang ya udahlah saya buka aja gitu. Seandainya itu seperti yang mereka, ya saya kasih, saya berbagi seperti itu mungkin ya. Juga ya. Apakah Anda atau rekan Anda buka kepala tangan? Tadi ada yang iya, ada yang tidak. Kemudian mengapa tadi sudah menyampaikan alasannya. Kemudian apakah Anda atau rekan Anda tetap menutup kepala tangan tadi ya dalam kegiatan ini? Nah sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Tadi yang mengendalikan siapa sih? Waktu kita membuka atau tetap menutup tangan tadi yang mengendalikan siapa? Apa teman kita apa diri sendiri? Diri sendiri dengan pengaruh nggak dari teman? Iya. Makanya disuruh buka gitu tadi kan ya, pengaruh. Ada yang kalau Bu Ambar dengan Pak Eko nggak pengaruh dia? Iya. Tetap pada pendiriannya. Gak ada permintaan. Jadi ada yang tetap mempertahankan. Dan nanti ini akan kita melakukan. Oke, di sini ada perubahan paradigma. Ini menurut Dr. William Gesser, yaitu adanya teori kontrol ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Mungkin Bapak Ibu guru sering mengontrol murid. Ya, ayo ini ditulis, silakan dikerjakan. Anak-anak mengerjakan karena kita perintahkan, itu mengontrol. Ya, silakan ini udah biar masuk, biar tanda biar itu juga mengontrol. Anak-anak masukin ruang kelas karena sudah ada kontrol seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Nah tadi bermanfaat atau tidak, efektif atau tidak, nah, seperti ini. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat memuaskan karakter kita. Ya, jadi sebuah kritik membuat orang merasa bersalah, nah itu juga memuaskan karakter kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Makanya guru itu kan cenderung lebih dewasa daripada murid atau anak-anak. Ya, jadi biasanya kita mengendalikan mereka. Ya, ayo semuanya menulis, semuanya masuk kelas, bajunya dimasukkan. Ya, mereka melaksanakannya karena ada instruksi dari guru. Mungkin juga dengan anak-anak kita yang ada di rumah. Ayo jam 12 kita makan, mandi dan sebagainya. Ini adalah nah, sekarang ada stimulus respon dan teori kontrol. Bedanya apa sih? Stimulus respon, realita atau kebutuhan kita yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Ya. Kemudian teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita memerintahkan anak misalnya, silakan masuki ruang kelas. Apakah anak itu memiliki keinginan yang sama atau tidak untuk masuki ruang kelas itu? Tidak. Contohnya apa Bu Triani? Mengapa mereka masuk dalam kelas? Karena terkadang keinginan siswa ketika kita menyuruh ataupun memberi instruksi untuk masuk ke ruang kelas, terkadang mereka masih saja diam di depan kelas. Tidak melaksanakannya gitu ya. Karena memang memiliki tadi itu gambaran yang berbeda. Kemudian respon yang lain mungkin kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi semuanya harus sama, persis seperti itu. Tetapi untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya,
Ya, tentang apapun, di sini tentang dunia misalnya. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah sesuatu yang buruk itu selalu kesalahan? Ya. Ini respon. Kemudian kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya. Jadi kapan dia melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Jadi sesuatu yang kita pandang negatif ataupun positif, jadi tujuannya apa? Nah, penilaian kita pasti akan berbeda. Nah, seperti ini. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya, itu respon. Tetapi kalau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu adalah kontrol. Makanya tadi kenapa Bu Ambar tetap menggenggam tangannya? Dia mampu mengontrol dirinya. Saya seperti ini. Ya. Kemudian Bu Triani tadi membuka telapak tangan, dikutik sudah buka. Nah, ini berarti posisi kontrol dalam diri masih perlu digali seperti itu. Jadi mempertahankannya. Di sini ada respon pemaksaan, ada pada bujukan tadi ya yang gagal misalnya. Kemudian kontrolnya kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, nah ini sesuatu yang respon. Tetapi teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Ya. Menang itu bukan berarti menguasai segalanya, ataupun kalah itu berarti tidak menguasai, bukan seperti itu. Ya. Tapi penguasaan pada emosi kontrol. Nah, pola berpikirnya menang dan menang. Misalnya anak mengerjakan tugas. Saya tidak mengerjakan tugas, apa kalah? Tidak, dia menang. Saya mengerjakan tugas, apa saya kalah atau menang? Tidak, saya menang. Nah, jadi menang itu adalah kontrol. Sama, yang buka tangan tadi kalah? Tidak, menang. Yang membuka tangan tadi kalah? Tidak, menang. Jadi menang. Jadi pola pikir yang positif tadi. Ya, kemudian disiplin positif, di sini ada teori kontrol atau teori pilihan yang berbeda dasar tadi. Di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti ini adalah kemampuan kontrol dari dalam atau intrinsik tadi. Ya. Maka disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Kemudian semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya, di sini ada teori motivasi. Nah, ini berkaitan dengan model berpikir menang-menang tadi. Kemudian kolaborasi dan kontinus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan di sini ada teori motivasi dan 5 posisi kontrol. Ini yang harus dimiliki oleh masing-masing individu. Yang pertama ada teori motivasi. Di sini ada motivasi tadi, ada intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik berasal dari dalam diri kita, sedangkan ekstrinsik itu berasal dari lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar mempengaruhi. Apakah selalu individu? Belum tentu. Lingkungan juga bisa mempengaruhi. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sangat berpengaruh. Nah, misalnya ekstrinsik tadi misalnya untuk menghindari hukuman tadi, untuk mendapatkan hadiah, ya seperti itu. Kemudian kalau dari intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Ya. Sama, oh saya datang tepat waktu, bukan wis Bu Triani datangnya pagi loh, nanti biar dikasih ribet dengan kepala sekolah, itu tidak. Tapi saya datang pagi untuk menghargai diri saya sendiri. Ya. Oh sebelum anak datang saya berusaha untuk datang lebih awal. Itu menghargai diri sendiri. Ya, jadi bukan karena imbalan dan bukan karena pujian, tapi karena dari diri. Ya, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Kita menginginkan anak kita sopan terhadap kita, nurut kepada kita, santun kepada kita. Nurut ada kutip ya, yang positif gitu. Jadi jangan nurut yang hal yang negatif. Nah seperti itu tuh nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada yang menyampaikan di bidang agama mungkin oh ya dia selalu tertib sholat duhanya, tertib melakukan kegiatan tadarusnya dan sebagainya. Ya, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki. Dan ini yang menentukan diri kita. Apakah kita berperan sebagai pemimpin atau membuat
rasa bersalah, kemudian sebagai teman ataupun sebagai manajer. Nah, ini yang kunci dari budaya positif kita sebenarnya ke teori motivasi dan 5 posisi kontrol tersebut. Ya. Di sini saya tulis dulu untuk kebutuhan dasar. Ya. Sebenarnya untuk keduanya itu motivasi, kemudian teori kontrol itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki. Apakah nanti saya akan merasa senang, ya, ataukah saya akan mengalami kesulitan atau kesusahan? Apakah kehidupan saya akan terpenuhi semuanya? Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar yang biasanya kita perlukan. Ya. Nah, di sini untuk posisi kontrol itu yang paling sering kita lakukan yang mana, Bapak Ibu? Apakah kita penghukum? Apakah merasa menyebabkan rasa bersalah? Kemudian apa sebagai teman? Atau hanya pemantau? Atau sebagai manajer? Yang sering kita lakukan di kelas yang mana? Pemantau. Oke. Kan? Penghukum, membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah itu yang sering kita lakukan ke siswa kita. Jadi kalau dia udah merasa bersalah, harapan kita apa? Mereka minta maaf, menyadarinya, kemudian tidak mengulangi perbuatan kembali. Itu harapan kita ya. Nah, pada kenyataannya anak yang kita buat rasa bersalah itu akan mengulangi lagi nggak? Ya, mengulangi lagi. Misalnya pada upacara bendera, siapa yang tidak memakai seragam lengkap ya? Terus kita kasih hukuman, kemudian ya besoknya ulangi lagi. Kemudian kita ajak berbicara dan membuat anak itu menjadi merasa bersalah ya kan? Kenapa tidak memakai seragam dan sebagainya? Nah, seperti itu. Akhirnya anak besoknya mengulangi lagi seperti itu. Bagaimana supaya tidak mengulangi lagi? Ya. Kemudian nanti ada posisi yang paling tepat itu adalah manajer. Mungkin sebelum ke manajer sebagai teman bisa. Ada yang pernah merasa bahwa siswa kita sebagai teman kita? Ya. Gimana? Ajak ngobrol. Bu Ani biasanya suka sekali ya. Ya, ajak ngobrol gitu ya. Kalau udah sebagai teman, siswa kita itu akan melakukan kesalahan lagi tidak sih? Jarang, karena dia merasa enggan, sungkan seperti itu ya. Baik ya. Ya, kemudian kalau sebagai pemantau itu cenderung kita hanya melihat kemudian memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Tetapi anak itu belum bisa menguasai dirinya dan belum bisa memberikan solusinya. Nah, nanti kita akan ke tahap manajer. Di sini ada menstabilkan identitas dulu nanti tahapannya, kemudian ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nanti disinilah interaksi keyakinan itu ke teori motivasi. Nanti harapannya anak-anak itu memiliki keyakinan kelas. Jadi di kelasnya masing-masing itu ada keyakinan kelas. Di sini untuk makna disiplin. Nah, di sini ada beberapa poin. Makna disiplin sendiri itu adalah menjadi sesuatu yang seseorang itu mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya, PS-nya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu maupun Dian Bosan itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Ya, tadi itu saya berangkat pagi bukan karena supaya dipuji atau dapat penghargaan, tetapi menghargai diri sendiri, jadi kontrol diri. Yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini disiplin diri itu kuat berasal dari motivasi internal, jadi bukan berasal dari motivasi eksternal atau pengaruh dari lingkungan atau orang lain, atau karena takut dihukum atau dihargai tadi. Oke, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita sudah mengenal ini sangat
familiar sekali, yaitu profil pelajar Pancasila. Udah hafal semua Pak Bu ya? Udah. Gimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis tepuk tangan. Ya, itu profil pelajar Pancasila yang menjalankan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin dulunya sudah dikubur, sekarang dibangkitkan lagi. Jadi sama, kita beberapa tahun ini merupakan teori-teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tapi sekarang dimunculkan kembali. Nah, kemudian di sini ada IDO, Primary Use Program, PDAP, ya, sikap murid. Nah, diharapkan di sini ada bertoleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri. Apalagi kita pada fase C ini luar biasa. Jadi disiplin positifnya harus kita mulai. Kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, berkomitmen. Nah, ini harus mulai diterapkan, mulai diimplementasikan ke anak. Nah, mulainya dari mana? Dari kita sendiri, nanti baru ke siswa kita. Jadi akan lebih ringan kalau kita menuntutnya ke siswa tapi diri kita tidak, nanti akan terasa berat. Oke, kemudian di sini ada keterampilan, yaitu yang kemudian ada 9 pilar, nanti bisa disebut. Oke, ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sih bedanya? Motivasi itu apa sih? Hukuman, penghargaan, restitusi. Yang familiar yang mana Bapak Ibu? Hukuman. Motivasi. Motivasi dorongan. Kalau hukuman menghukum gitu ya. Kalau penghargaan, reward atau mengasih hadiah. Berani berangkat pagi kasih coklat 1. Aduh Bu Ani besok berangkat pagi terus. Ya seperti itu. Iya. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tadi gunanya berangkat pagi supaya dikasih reward. Atau menghindari ketidaknyamanan, berarti supaya tidak dihukum. Ini adalah suatu motivasi eksternal. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi, ya. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri motivasinya, berarti ini adalah motivasi internal. Oke. Di sini ada kasus misalnya. Ya, Iva, ini nama saya, kurang menguasai pelajaran matematika nih. Hingga pada pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Denya Pak Denny ya. Pada saat guru matematikanya, sampai gitu ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno ternyata namanya, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu. Luar biasa pastinya ya. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ayo siapa yang sudah melakukannya? Oh enggak ada, alhamdulillah. Nah sekarang, Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Siapa yang bisa menyampaikan? Kenapa tidak setuju? Benar ya Pak? Ya, terima kasih waktunya juga. Jadi menurut saya kenapa Pak Seno melakukan itu mungkin tidak setuju ya. Menurut saya tidak setuju karena di situ satu Pak Seno itu tidak memahami anak, berarti dia tahu bahwa misalnya Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika, tapi malah sengaja disuruh
mungkin Pak Seno dalam hati itu pengen memotivasi, tapi di satu pihak si Iva itu tidak memahami, maka tidak memahami akan karakter dari peserta didik tersebut. Nah, menurut Anda dan Pak Seno itu terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu konsekuensi, karena beliau itu ngajar matematika, ya harus bisa yang diajar begitu. Karena dalam pikirannya Pak Seno, siapapun itu ya namanya belajar ya harus berproses, jadi harus walaupun nggak bisa ya mau belajar maju ke depan, walaupun IPA itu tidak siap dan tidak bisa. Ya, terima kasih Bu Naneng ya. Menurut Bu Naneng ini tidak tepat ya. Kemudian hukuman atau konsekuensi menurut Bu Naneng ini adalah konsekuensi karena tidak mampu mengerjakan. Ada yang punya pendapat lain? Bu Erwin mungkin ini hukuman atau konsekuensi, setuju atau tidak? Bu, saya Bu. Oh iya, Mas Kak. Ini cuma pertanyaannya ini hukuman apa konsekuensi gitu? Ya. Ini Ya. dari atas. Ya. Kalau dari atas saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena mengapa? Karena yang dilakukan Pak Seno ini sangat-sangat membuat siswa itu lemah nanti mentalnya seperti itu, karena sudah ditertawakan teman satu kelas kok gurunya tidak memberikan apa ya, malah membiarkan gitu, bukannya memberikan apa sesuatu yang bisa membuat anak-anak diam, malah justru dibiarkan menertawai satu anak seperti itu akan membuat mental anak tersebut semakin down gitu. Kemudian menurut saya tindakan Pak Seno ini ya kurang tepat gitu. Kemudian apakah ini hukuman yang dilakukan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu hukuman, karena dia menghukum dengan menyuruh untuk sudah tahu nggak bisa, kemudian dihukum untuk menyentuh hidupnya begini. Kalau seperti yang dilakukan guru-guru pada saat ini, mungkin ada yang suruh menjewer telinganya dengan kaki diangkat sebelah seperti itu adalah hukuman seperti itu. Jadi menurut Pak Seno dia nggak bisa, kemudian saya hukum gitu. Jadi yang diberikan Pak Seno ini adalah hukuman seperti itu. Ya, kita simpan ya mana yang lebih tepat, apakah hukuman atau konsekuensi. Tapi kita sepakat tidak setuju ya tindakan Pak Seno ya. Dan nanti Pak Dede dan Pak Dede jangan ikut-ikut. Tapi kan ya dengan takutkan aku pun jadi lebih jauh ya. Ya kalau kebetulan mungkin dulu pakai penggaris panjang karena udah takut ya, belum kan udah penggaris panjang gitu. Sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi. Oke, kita simpan untuk hukuman dan konsekuensi tadi. Kita ke hukuman dan penghargaan dulu. Di sini ada namanya untuk identitas dulu. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Hukuman itu apa sih? Oh, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Dan mungkin ini tidak ada hubungannya dengan apa masalahnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, akan terngiang terus. Kemudian korban ini tanda kutip itu mendapatkan keadilan karena dia sudah bersalah tadi, makanya dapat hukuman. Kemudian murid atau anak itu tersakiti, akan terasa marah sekali. Perilaku pasif agresif justru akan meningkat. Setelah dihukum anak kita kok bukannya baik berubah, tapi malah semakin nakal gitu. Kemarin bolos, itu malah bolos lagi dari dihukum seperti itu. Nah sekarang untuk disiplin, penerapan disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya. Apa yang tidak dilakukan harus dilakukannya, itu konsekuensi. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi tidak berkelanjutan, tapi akan memberikan jeda waktu. Mungkin saat itu dia merasa tidak nyaman atau merasa tidak terima, tapi waktu berikutnya dia menyadari, oh iya, memang ini yang harus saya lakukan, ada konsekuensinya. Kemudian korban tanda kutip itu bisa diabaikan, jadi tanda kutip itu tidak mendapat keadilan atau udah seperti itu konsekuensi, maka waktunya tidak panjang. Kemudian murid atau anak itu dibuat tidak nyaman, ya.
adanya konsekuensi, kenapa sih harus dapat konsekuensi ini, kan nggak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, makanya ada waktu dia menyadari, oh iya, memang konsekuensinya harus seperti ini, seperti itu. Nah, bedanya dengan restitusi. Nah, disiplin itu antara konsekuensi dan restitusi itu apa sih bedanya? Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kamu masuk kelas atau tidak, atau membolos itu pilihan. Mengerjakan tugas atau tidak itu pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi manfaatnya itu waktunya lama. Kemudian korban tanda kutip mendapatkan ganti. Jadi bukan keadilan tapi ganti rugi, seperti itu yang dirasakan oleh anak itu sendiri. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi penguatan ini yang diharapkan dari orang lain ataupun dari dalam diri. Kemudian masalah terpecahkan. Nah, masalah terpecahkan inilah yang kita tuju. Jadi anak membolos itu kenapa sih, masalahnya apa? Jadi bukan menjadi perilaku pasif agresif yang meningkat. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, bukan, tetapi masalah terpecahkan atau teratasi pada diri anak itu sendiri. Nah, di sini pada hukuman itu, nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut tadi. Yang kemarin Bu Eka takutnya dengan Bu Triani, ya Mbak. Nah, seperti itu tadi. Kemudian berperilaku hanya pada sebuah institusi, hanya di sekolah aja, nanti di lingkungan luar, di jalan berubah lagi. Nah, seperti itu. Nah, peraturannya adalah apa gitu? Kamu harus apa? Kamu harus membuang sampah pada tempatnya, kalau tidak nanti ada hukuman. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian murid anak menjadi peraturan itu sendiri. Kenapa sih peraturan harus dibuat? Makanya sekarang kan banyak slogan. Peraturan dibuat untuk ya, seperti itu. Kemudian ya. Kemudian itu konsekuensi, nah, melakukan monitoring dan supervisi terus menerus. Ingatkan Triani besok ya, Triani, nanti diingatkan terus, itu konsekuensi. Kemudian membantu penerapan menjadi mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kemudian kalau restitusi itu, namun belajar bertanggung jawab. Nah, di sini yang kita inginkan. Mulai belajar bertanggung jawab, kemudian apa yang diperintahkan atau harus dilaksanakan oleh siswa. Oh, hari Senin harus berseragam lengkap, itu tanggung jawab. Itu kalau udah memiliki rasa tanggung jawab pasti akan dilaksanakan. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia bisa menggali dari dirinya sendiri, ya, menyadari dari dirinya sendiri, bukan karena pengaruh dari guru, teman ataupun lingkungan sekitar. Apa yang kamu yakini tadi? Apa sih keyakinan kamu? Seandainya kamu bolos, keyakinan kamu apa yang kamu dapat? Dia akan berpikir sama. Ya. Bu pikir kenapa hari ini terlambat? Karena ini, itu solusinya apa? Ya, seperti itu. Itu keyakinan pada diri sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk hukuman itu cenderung ke negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu berupa ancaman seperti itu ya. Kemudian kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, itu konsekuensinya. Ya. Jadi misalnya anak tidak menulis 2 lembar, konsekuensinya apa? Menambahkan waktu, namanya istirahat, dia harus menambahkan waktu untuk menyelesaikan tugasnya menuliskan 2 lembar supaya selesai. Nah, kalau restitusi apa? Apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Jadi kita menginginkan anak itu seperti apa sih yang diinginkan anak? Kalau sesuai dengan keinginan anak, nah itu tadi akan tahu, oh diri saya seperti apa, dikontrol diri tadi. Nah, itu untuk restitusi. Nah, di sini cukup banyak ya. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin yang di sekolah kita juga masih diterapkan. Sebenarnya kemarin juga sudah nggak ada sih kita ngasih hadiah untuk siswa yang berperingkat. Tetapi ada yang berpendapat karena terbiasa seperti itu. Jadi ini yang sudah mulai, kalau kita satu pemahaman ini nanti dihapus. Jadi udah nggak ada lagi peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya kemudian mendapatkan reward atau hadiah kita hilangkan. Jadi ini yang kita harapkan. Coba nanti kita ini ada Ibu Anas, ini guru kelas 2 SD misalnya.
mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan kelasnya. Nah, selalu berebutan masuk ke kelas biologi gitu. Sama sih siswa kita juga gitu loh. Keluarnya. Iya, keluarnya, masuknya enggak. Nah, tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengadakan stiker bintang. Nah, jadi yang bisa tertib dikasih stiker bintang seperti ini. Nah, Bu Anas kemudian mengirim murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu. Nah, ini dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan berlangsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas. Pada suatu hari Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru itu mengetahui tentang stiker bintang tidak mengetahuinya. Dan benar, pada saat masuk kelas, usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, apa yang terjadi? Berarti apa? Kenapa anak-anak itu kembali berdesakan untuk masuk ruang kelas? Diberi reward. Iya, karena tidak diberi reward tadi. Jadi apa sih motivasi anak untuk berbaris lurus masuk kelas tertib? Ada motivasi eksternal yaitu adanya reward tadi. Di sini dari motivasi tadi ya, motivasi ekstrinsik atau dari luar tadi. Oke, kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas ya? Belum? Ya. Kalau di sekolah kita adanya apa? Peraturan sekolah. Di kelas ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, mungkin sudah sampai tingkat kesepakatan kelas ada beberapa ya Bapak Ibu ya yang berperan sebagai wali kelas. Nah, di sini karena kita fase D, itu yang masuk kelas itu bukan hanya wali kelas, tetapi ada beberapa guru mapel. Ya. Jadi keyakinan kelas silakan nanti dibentuk dengan wali kelas. Ya. Kemudian nanti guru mapel bisa memiliki keyakinan kelas pada saat masuk di kelas tersebut itu tidak masalah. Yang penting disepakati oleh seluruh siswa ya. Oke. Nah, ini untuk contoh renungan. Nah, kenapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Untuk menjaga kepala, melindungi kepala dari apa? Dari panas, dari benturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu tujuannya kenapa sih? Supaya tidak tertular virus-virusnya. Itu kesehatan kita. Bu ada masker. Mengapa kita memiliki peraturan? Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau saat pembelajaran. Kalau terlambat gimana? Malu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, nah kembali nilai-nilai atau kebajikan yang muncul pada diri kita itu apa sih yang mendorong? Ya, ini yang akan mengikuti peraturan. Makanya kita menolong peraturan kan menginginkan nilai kebajikan muncul kan pada diri anak. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada restitusi yang tadi kita bahas. Nah, ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya. Yang tadinya tidak berhasil atau terpuruk menjadi seseorang yang berhasil atau sukses. Itu untuk restitusi. Nah, di sini. Oke. Posisi kontrol tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 ya. Ada apa aja tadi? Membuat
bersalah, kemudian teman, manajer, manajer, institusi. ya. Untuk restitusi. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Oke, kita simpan ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Kamu tidak pernah benar. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menyalahkan. Dalam bahasa akal. Ya. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ayolah lakukan, dikerjakan. Nanti kalau enggak ibu gimana? Restitusi. Bukan ya? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Restitusi. Siapa yang berpengalaman? Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Restitusi. Kamu selalu yang paling terakhir, misalnya yang paling terakhir masuk kelas, yang paling terakhir mengumpulkan tugas. Nah, posisi kontrol sebagai apa sih? Penghukum, manajer, pemantau. Oh, enggak ada restitusi. Masih betul berteman. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kamu selalu terlambat terus seperti itu. Rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar makanya. Ya, nah di sini ada ayolah lakukan dari teman ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang untuk ribet itu pemantau ya, penghargaan. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini tadi ya, pengendalian diri manajer. Kamu selalu yang paling Terakhir. ya. Oke, untuk restitusi ya. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter tadi yang lebih kuat atau lebih sukses ya. Kalau misalnya ada anak dalam ujian nih, Bu Eka menyontek Bu Triani atau menyontek Pak Denny sebelahnya atau depannya ya. Kemudian Bu Triani atau Pak Denny-nya marah ya. Kalau marah kemudian gimana? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia marah? Ini yang penguatan, disitulah restitusi. Bagaimana Bu Triani itu tidak menyampaikan kemarahannya kepada Bu Eka ataupun Pak Denny ke Bu Eka, itu bagaimana? Itu. Jadi yang tadinya merasa menjadi lebih baik lagi. Ya, pastinya ada teguran dari Bapak Ibu guru karena memang kemarahannya atau mungkin yang menconteknya seperti itu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Ya, jadi antara kita guru dengan siswa itu juga harus berkolaborasi untuk menciptakan restitusi atau mungkin guru dengan rekan guru yang lain, kepala sekolah dengan guru, pengawas dengan kepala sekolah dan seterusnya. Sama di rumah kita dengan anak kita. Itu juga bisa menerapkan restitusi karena akan menjadikan anak dan teman kita pribadi yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi sendiri ini ada beberapa. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Biasanya ini restitusi kita sering tipis dengan konsekuensi. Nah, kemudian perbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, memilih yang mana seperti itu. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, makanya kembali ke kontrol diri tadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak itu bermain sendiri itu ngapain sih kok bermain sendiri? Oh, ternyata kesenangannya belum terpenuhi di dalam kelas kita. Makanya anak itu bermain sendiri. Oh, anak itu pengen tiduran aja. Ya, Bu Nani udah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi sampai volume luas, anaknya tidur. Dia inginkan apa sih sebenarnya dengan tidurnya? Mungkin dia ingin bebas. Jadi kebebasan di dalam kelas belum terpenuhi seperti ini. Ini yang harus disadari oleh kita. Kemudian restitusi itu juga dalam diri adalah cara yang paling baik tadi, intrinsik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi makanya kita mengenal karakter masing-masing anak. Sama kita mengenal karakter masing-masing rekan kita, itu juga merupakan restitusi.
Restitusi fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Ya, jadi bukan penghukum tadi, bukan konsekuensi, tapi bagaimana solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa terhakimi tadi, seperti kasus IPA tadi. Kenapa dia ditertawakan? Tidak boleh. Ya. Karena itu merupakan hukuman, tidak ada kolerasi ya dengan matematika. Kalau dia berdiri di depan kelas, apakah tugasnya terselesaikan matematikanya atau IPA menjadi lebih bisa? Tidak ada korelasi. Kalau misalnya guru PJOK nanti Pak Yogi nanti, oh ada anak terlambat, temannya sudah berlari 5 kali, anak yang terlambat tadi kalau suruh berlari 5 kali, ada hubungannya tidak? Ini adalah konsekuensi. Ya, tapi kalau orang terlambat kok suruh buang sampah, sebenarnya itu bukan konsekuensi atau lanjut, tapi itu adalah hukuman. Karena tidak ada kolerasinya seperti itu. Mungkin ya Pak Denny ya untuk berkata hubungannya seperti itu. Jadi ini untuk segitiga restitusinya. Jadi segitiga restitusi ini adalah penerapan posisi kita sebagai manajer atau sebagai pemecah solusi. Jadi apa sih solusi terbaik bagi siswa kita sehingga mereka keluar dari permasalahannya, apapun itu permasalahannya. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Ya. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sama seperti saya pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan kamu tidak satu-satunya orang yang membuat kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oh bukan Bu Eka yang selalu mencontek, tidak. Saya pun pernah mencontek. Nah bagaimana solusinya? Itu namanya menstabilkan identitas. Merasa anak itu tidak sendiri dalam perbuatan atau kesalahannya. Ya, jadi yang lain juga pernah melakukan hal yang sama. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi bukan memojokkan kamu sih atau kamu yang merasa bersalah, seperti itu tidak. Kemudian menanyakan keyakinan itu adalah yang terakhir. Yang kedua nanti validasi kebutuhannya dulu. Apa sih yang diinginkan atau tujuan kenapa melakukan itu? Ya. Misalnya anak tiduran di kelas. Nah, jadi kita menanyakan kenapa dia tiduran di kelas. Apa yang dia inginkan? Biasanya kalau kita silakan ke UKS untuk tidur, anak pasti mau atau tidak? Kalau kita silakan anak ke UKS itu mau atau tidak? Mau. Ya kalau mau mungkin mereka memang menginginkan, sangat ingin tidur gitu. Ya. Kalau dia tidak mau, berarti kan ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya seperti itu, bahkan dia mau tidur di dalam kelas. Nah seperti itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan, ini adalah posisi kontrol yang terakhir. Ya, ini adalah berikan solusi. Jadi kita menanyakan keyakinan dia, perilaku itu benar atau tidak. Ya, nanti kita tarik anak itu akan menjawab seperti apa. Kemudian anak itu kita kasih solusinya. Jadi solusi kalian apa? Solusi kamu apa? Supaya tidak kembali tertidur di dalam kelas atau tidak bermain sendiri saat mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Ini adalah suatu kontrol yang akan kita lakukan atau kita terapkan, mulai kita terapkan di dalam kelas kita. Jadi langkah awal kita apa yang bisa kita lakukan untuk segitiga restitusi ini? Langkah awal kita apa? Untuk bisa mewujudkan disiplin atau budaya positif dari lingkup ruang kelas sampai nanti dibawa ke sekolah, berarti apa? Membangun karakter atau membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kan sudah ada nih, sudah terbentuk. Nah, kesepakatan kelas itu bisa diturunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas misalnya tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, itu semua siswa sudah setuju. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah. Ya, jadi ini diturunkan keyakinan tidak membuang. Tidak itu kalimat negatif, katanya begitu.
ya kalimat negatif. Jadi diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada larangan. Jadi kata-katanya tidak ada larangan. Tidak membuang sampah, tapi tidaknya dihilangkan seperti itu. Jadi sama aja. Tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Jadi kalimatnya diubah supaya positif dan seperti apa? Masuk kelas tepat waktu seperti itu. Ya, jadi yang sudah memiliki peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, nanti silakan diubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Dan ini keyakinan kelas itu berasal dari ide anak. Kita mengarahkan. Jadi mereka biar sadar, ini adalah saya yang buat, saya yang melakukan. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa membuat pada diri sendiri. Jadi keyakinan diri apa sih? Itu bisa kita tuliskan untuk mengontrol diri kita sendiri. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan nilai atau tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga nantinya kita melangkah ke kelas pada tahun ajaran baru nanti bisa lebih bersemangat lagi, bertemu dengan siswa-siswa kita yang luar biasa, memiliki keunikan yang luar biasa, yang menguras emosi, tenaga, dan semuanya. Kita bawa happy, kita bawa senang. Kalau gurunya senang, mudah-mudahan anaknya senang. Bu Citra masuk, wih cantik guru saya. Anak senang, guru pun senang. Waduh, Pak Denny udah mau seru nih. Nah, anak akan tegang. Nah, bagaimana kita pertama kali bertemu dengan anak-anak, suasananya senang dulu. Jadilah guru yang diharapkan siswa. Ya, kapan Bu Nani masuk kelas saya? Kapan Bu Suryati masuk kelas saya? Ya, masih dia pakai kode jauh. Pak Eko sini masuk kelas saya. Ayo masuk. Semangat. Pasti kalau gurunya semangat, siswanya juga semangat. Ya, kita memberikan solusi terbaik bagi siswa-siswa kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik lagi, mulai penerapan disiplin positif dari diri kita tularkan ke teman kita bawa ke lingkungan sekolah dan masyarakat dimanapun kita berada. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu, ruang untuk kita berekspresi di sini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang baru bergabung silakan berkolaborasi, jangan takut bertanya. Saya sendiri sering bertanya ke Bu Triani, Bu Ambar, Bu Suyat, dan semuanya. Apa yang tidak kita tahu silakan bertanya. Silakan sama-sama nanti kita membangun budaya positif ini. Mudah-mudahan kita, anak kita, sekolah kita, masyarakat kita bisa mencapai tujuan apapun yang kita inginkan bersama. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ekawati. Saya adalah rekan dari Ibu Suharni. Saya sebagai wali kelas, saya sudah menerapkan disiplin positif dalam bentuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat dengan siswa dengan tujuan untuk menjadikan siswa tertib, nyaman, aman, dan juga dapat menjadikan siswa-siswi semuanya disiplin. Saya minta kepada Bu Harni semangat untuk aksi nyata berikutnya. Terima kasih.